Selamat pagi. Di presentasi ini kami dari kelompok 6 itu ada saya, Nabila Syadila, ada Darren, ada Faiz, ada Fatur Rahman, ada Felix, ada Gamas, ada Nathanael, dan ada Reinsha Tyrell. Nah, itu akan memaparkan hasil analisis regresi linear yang berganda yang kami lakukan untuk memprediksi harga mobil. Studi ini merupakan bagian dari studi kasus bisnis statistik dan secara khusus bertujuan untuk menjawab tantangan dari sebuah perusahaan otomotif fiktif yang ingin memasuki pasar baru. Nah, perusahaan ini berencana untuk memproduksi mobil secara lokal di negara baru tersebut. Sebelumnya, benar-benar masuk ke pasar, mereka ingin memahami faktor-faktor apa saja secara nyata mempengaruhi harga jual mobil. Dengan kata lain, mereka ingin tahu kalau mobil itu lebih lebar, lebih besar mesinnya, atau menggunakan bensin, atau apa sih dampaknya terhadap harga jualnya. Nah, itu secara objektif dan berbasis data, maka dilakukanlah analisis regresi linear berganda. Nah, dataset yang digunakan berisi berbagai fitur teknis dari mobil, yaitu ada data numerik seperti ukuran dimensi dan performa bensin dan mesin, serta data kategorikal seperti jenis bahan bakar, jumlah pintu, bentuk bodi, dan sistem penggerak roda. Data kategorikal kami ubah ke dalam format dummy agar bisa dimasukkan ke dalam model regresi. Variabel dependen yang menjadi fokus adalah harga mobil dalam satuan USD. Baik, untuk olah datanya, langkah pertama yang kami lakukan adalah dengan melakukan pengolahan data. Data mentah yang kami terima dari campuran variabel numerik dan kategorikal untuk membuat model regresi yang diinterpretasikan secara statistik, semua variabel kategorikal kami ubah menjadi variabel dummy. Misalnya, untuk variabel fuel type yang awalnya berisi nilai gas dan diesel, kami ubah menjadi fuel gas sama dengan 1, dan jika menggunakan bensin, dijadikan 0 jika tidak. Hal yang sama juga kami lakukan untuk variabel car body, door number, drive wheels, dan lain-lain. Tiga itu saja. Setiap kategori diubah menjadi variabel dummy dengan teknik dummy coding manual. Setelah proses dummy selesai, semua data kami input ke dalam SPSS. Di sana kami setting tipe pengukuran. Variabel numerik diberi label scale, dan variabel dummy diberi label nominal. Setelah semuanya rapi, kami lanjutkan dengan menjalankan regresi linear berganda dengan price sebagai variabel dependen dan semua variabel lainnya sebagai independen. Setelah menjalankan analisis regresi, kami memperoleh beberapa hasil penting. Yang pertama adalah nilai R-square yang menunjukkan seberapa besar sih proporsi variasi pada variabel dependen dan dalam harga ini harga mobil yang bisa dijelaskan oleh model. Hasilnya bisa dilihat bahwa R-square-nya itu nilainya sebesar 0,866 yang artinya 86,6% variasi harga mobil dalam dataset ini dijelaskan oleh variabel-variabel independen yang kami gunakan dalam model ini. Model ini merupakan angka yang sangat tinggi dan menunjukkan bahwa model yang kami bangun memiliki kemampuan prediksi yang kuat. Selain itu, adjusted R square ya sebesar 0,853 juga menandakan bahwa meskipun model kami melibatkan cukup banyak variabel, termasuk variabel dummy, model ini andal dan tidak overfitting. Adjusted R square-nya sangat berguna karena mempertimbangkan kompleksitas model, dan jika model overfitting, nilai ini akan jauh turun. Tapi karena nilai adjustment R square kami hampir sama dengan R square, itu menunjukkan bahwa model kami dikatakan cukup efisien. Selanjutnya, berikutnya adalah bentuk matematis dari model regresi yang terbentuk. Jadi semakin koefisien semakin positif, berarti semakin tinggi nilai variabel tersebut. Maka harga mobil juga cenderung akan meningkat. Sebaliknya, koefisien negatif berarti semakin tinggi nilai variabel tersebut, maka harga cenderung menurun. Contohnya, jika lebar mobil bertambah 1 cm, maka harga diprediksi juga akan naik sebesar 762,83 dolar. Kemudian jika mesin bertambah 1 cc, maka harga juga akan naik sebesar 104,17 dolar. Sebaliknya, jika mobil menggunakan bensin, maka harga justru akan turun
sekitar 2,2552 dolar dibandingkan mobil diesel. Next, Darren. Dari model tersebut, kami juga mengidentifikasi variabel-variabel mana yang signifikan secara statistik. Hasilnya, signifikan dan berpengaruh kuat ada cart weight, cart height, engine size, horsepower, dan peak RPM. Dan dummy signifikannya fuel gas dan body convertible. Artinya, spesifikasi fisik seperti ukuran dan performa mesin punya peran besar dalam menentukan harga. Begitu juga jenis bahan bakar dan tipe bodi mobil. Contohnya, mobil yang besar, bertenaga, dan bergaya convertible cenderung punya harga lebih tinggi. Sebaliknya, mobil berbahan bakar bensin relatif lebih murah dari mobil diesel. Baik, kemudian untuk global test, untuk menguji apakah model secara keseluruhan valid, kami menggunakan uji F atau yang juga disebut ANOVA. Jadi hasil yang kami dapat adalah nilai F sebesar 66,603 dengan p-value kurang dari 0,001. Ini jauh di bawah threshold umumnya yaitu 0,05, yang berarti model regresi kami secara keseluruhan signifikan secara statistik. Semua variabel independen secara kolektif punya pengaruh nyata terhadap harga mobil. Ini penting karena kadang-kadang meskipun ada satu dua variabel yang signifikan, bisa jadi modelnya tidak berguna jika keseluruhan pengaruhnya lemah. Tapi dalam kasus ini, uji global menunjukkan bahwa model kita kuat dan valid. Oke, selanjutnya setelah kita uji model secara keseluruhan, kita juga mengecek signifikansi masing-masing variabel menggunakan nilai p-value, di mana hasilnya variabel seperti wheelbase, car length, car weight, efisiensi bahan bakar, serta sebagian besar variabel dummy tidak signifikan atau P lebih dari 0,05. Lalu ada juga beberapa variabel dummy seperti body wagon, drive FWD mendekat signifikan tapi belum cukup kuat. Kesimpulannya, hanya sebagian variabel yang benar-benar menjelaskan harga mobil. Ini membuat model jadi lebih efisien karena kita bisa fokus pada variabel yang utama saja dalam proses desain dan juga pricing. Berikutnya masuk ke contoh perhitungan prediksi harga. Untuk memperjelas penerapan model ini, kami melakukan simulasi perhitungan prediksi harga mobil. Misalnya kita punya mobil dengan spesifikasi car width 60 cm, car height 50 cm, engine size 100 cc, horsepower 100 HP, dan peak RPM 4500, fuel gas 0, yang berarti bukan bensin tapi diesel. Terus ada body convertible 0, berarti bukan convertible tapi jadi sedan. Kita tinggal masukkan nilai tersebut ke dalam rumus prediksi harga, yaitu min 76.270,57 ditambah 762,83 dikali 60 ditambah 321.000,42 dikali 50 ditambah 104,17 dikali 100 ditambah 37,62 dikali 100 terus ditambah 2,40 dikali 4.500 ditambah 0 dan ditambah 0. Jadi hasilnya itu sekitar 10.562,73 dolar. Model ini praktis dan bisa digunakan untuk membuat kalkulator harga berdasarkan spesifikasi mobil dan cocok untuk decision making internal di perusahaan. Untuk kesimpulannya, kami menyimpulkan bahwa model regresi yang kami bangun sangat kuat, menjelaskan 86,6% variasi harga. Dummy fuel gas dan body convertible juga berperan penting. Uji coba dan uji individual menunjukkan bahwa model ini valid dan efisien dan bisa digunakan perusahaan otomotif untuk menyusun strategi desain, pricing, dan segmentasi pasar saat memasuki negara baru. Ini juga bisa jadi dasar bagi pengembangan lebih lanjut seperti menambahkan variabel eksternal brand, preferensi lokal, atau tren pasar. Next. Sekian presentasi dari kelompok kami.